Welcome to my YouTube video. Today we're going to learn about exponent. Don't forget to subscribe and like this video. Let's get started. Ini saya akan membahas eksponen. Oke, eksponen. Apa itu eksponen? Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Oke, semacam perkalian yang diulang-ulang gitu. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai pangkat atau nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Sebenarnya, memahami eksponen gak cukup hanya hafal masalah perkalian saja. Kamu juga harus memahami sifat-sifat dan bentuk lainnya dalam eksponen. Oke, sebelum kita ketahui apa saja sifat-sifat eksponen itu, ayo kita ketahui dulu bentuk umum eksponen. Bentuk umum eksponen, ya seperti inilah bentuknya. Ini dibaca itu A dikali sebanyak N faktor. Ya, supaya kita lebih mudah memahaminya, saya membuat keterangan di bawahnya. Ini ya. Ini dibaca dengan A pangkat N. Dengan A bilangan real dan N itu bilangan asli. A itu yaitu bilangan pokok atau basis, dan N besar pangkatnya. Oke, dalam memahami eksponen kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat eksponen itu sendiri. Sifat-sifat eksponen sangat penting karena memiliki peran utama dalam dunia perpangkatan. Sekarang kita lihat ya seperti apa sifat-sifatnya. Sifat-sifat eksponen. Nomor 1. Oke, contoh 1. Sifat 1. Sifat nomor 1 itu A pangkat M dikali A pangkat N. Maka jika dikali, maka pangkatnya harus ditambah. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ya, saya sudah membuat lembaran kosong ya. Ini lembaran kosongnya. Oke. Ya, kita buat di sini ya. Contoh nomor 1. Supaya lebih mudah dipahami, ya kita buat contohnya 4 ya. 4 di pangkat 2 dikali kita buat 4 di pangkat 3 sama dengan itu 4 menjadi 2 ditambah 3 sama dengan jawabannya adalah 4 pangkat 5. Oke, ya kita akan melanjutkan sifat yang nomor 2. Sifat nomor 2 itu adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka jika dibagi, maka pangkatnya itu harus dikurang kalau dibagi. Ya, kita buat contohnya lagi. Contohnya ya. Jadi 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan itu 4 pangkat 8 dikurang 2 karena itu dibagi. Jadi 4 pangkat 8 dikurang 2 yaitu 4 pangkat 6. Oke, mari kita lanjut sifat selanjutnya. Sifat selanjutnya ini dia di dalam kurung. Yang di dalam kurung, oke. A pangkat M dikali pangkat N. Dia dipangkat lagi dari 2. Yaitu menjadi, maka kita menjawabnya dengan A pangkat M menjadi dikali
pangkat N. Jadi A pangkat M dikali N. Kita buat contohnya ya. Jadi pangkatnya itu harus dikali. Contohnya ini kita buat dalam kurung 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 sama dengan itu 4 pangkat 2 dikali 3. Oke, jadi jawabannya adalah 4 pangkat 6 ya. Jika ada contohnya seperti ini, maka pangkat ini dikali dengan pangkat yang ada di luar. Oke, sifat selanjutnya, sifat keempat, bilangan pokoknya itu ada di dalamnya A dikali B, pangkatnya dikali M. Maka cara pengerjaannya itu adalah A di pangkat M kali ya, A pangkat M, B pangkat M, dan kali. Maka kita buat contohnya. Contoh nomor 4. Buat contohnya 3 dalam kurungnya 3 dikali 5 pangkat 2. Oke, jadi jawabannya itu 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Oke, sampai di sini jawabannya. Oke, sifat selanjutnya sifat nomor 5. Untuk yang satu ini ya, nomor 5 ini. Untuk yang satu ini syaratnya adalah bilangan pokok ini yang B ini atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Ini tidak boleh sama dengan 0. Oke. Jadi cara pengerjaannya ini adalah A pangkat M dikeluarkan dibagi ya, B pangkat M. Kita buat contohnya supaya lebih paham. Contohnya kita buat contoh 5/3 dipangkat 2. Oke, jadi ini kita keluarkan 5 pangkat 2 jadi per 3 pangkat 2. Oke, syaratnya ini tidak boleh jadi 0. Oke, sifat selanjutnya sifat nomor 6. Sifat nomor 6. Sifat nomor 6. Sifat nomor 6. Pada sifat ini, jika A pangkat N di bawah itu positif, maka dipindahkan ke atas akan menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Jika A pangkat N itu yang di bawah ini negatif, maka saat dipindahkan ke atas akan menjadi positif. Jadi A pangkat N. Kita lihat contohnya. Contohnya 1 per A pangkat N ya. Jadi A pangkat N ini di bawah kan positif, maka saat kita pindahkan ke atas itu adalah A pangkat min N.
ya, minus n. Sifat selanjutnya, sifat nomor 7 ya. Pada sifat ini kamu bisa lihat terdapat akar n dari a pangkat m. Nah, kita disederhanakan, maka n akan menjadi penyebut dan m menjadi pembilang. Syaratnya adalah n ini harus lebih besar sama dengan 2 ya. Ya, mari kita lihat contohnya. Kita buat n akar n. Oke. A pangkat n A n per n. Oke. Sini kita buat contohnya. Contohnya kita buat 4 akar 4 dari 3 pangkat 6 sama dengan, menjadi sini m nya kan, jadi kita tulis 3 pangkat 6 per 4. Oke. Sifat selanjutnya nomor 8. Oh, di sini saya menulis sifat nomor 8. A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk sifat yang satu ini syaratnya A tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi kita buat contohnya. Contohnya 3 pangkat 0. Itu jawabannya adalah 1 ya. Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya itu tetap akan 1. Oke ya teman-teman, sekarang sudah jelas bahwa untuk memahami eksponen kita harus mengerti sifat-sifatnya, kenapa begitu. Karena untuk lanjut ke pembahasan selanjutnya kita harus paham dulu dasarnya. Nah, kalau kamu ingin mengetahui lebih jelas lagi bagaimana menyelesaikan soal-soal eksponen, kamu bisa belajar atau membuat contoh-contoh yang lain. Oke, sampai di sini teman-teman videonya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya teman-teman. Dukung terus channel ini. Terima kasih.